bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari di FK Komunikasi Bisnis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Apa sih pengertian dan cakupan dari komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang melibatkan penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan keahlian melalui simbol-simbol seperti kata-kata, tulisan, ataupun gerakan tubuh. Cakupan komunikasi itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, komunikasi interlat. Komunikasi interlat adalah komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup terbatas seperti antara anggota organisasi. Contohnya adalah rapat tim, pertemuan antara anggota tim untuk membahas proyek yang sedang berlangsung, berbagi informasi, dan memberikan umpan balik. Yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang melibatkan interaksi dengan publik ataupun pihak luar. Contohnya media sosial. Jadi kita menggunakan platform seperti Instagram ataupun Facebook untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk kita. Tujuan dari komunikasi bisnis itu mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, informasi. Kedua, melakukan persuasi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Memberikan informasi bertujuan untuk menyampaikan data yang relevan seperti laporan keuangan ataupun perkembangan proyek kepada pihak yang terkait agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Lalu ada melakukan persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi audiens agar memahami dan menerima ide ataupun tindakan yang diusulkan. Seperti dalam negosiasi, lalu ada kolaborasi. Kolaborasi yaitu yang berfokus pada membangun kerjasama antara individu ataupun tim untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan efektivitas kerja dalam organisasi. Komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama itu komunikasi pribadi, yaitu interaksi antara individu yang bersifat pribadi dan intim. Lalu ada komunikasi kelompok, yaitu pertukaran informasi dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan pada audiens yang besar melalui media massa seperti televisi, radio, ataupun internet. Nah, mengelola komunikasi bisnis melibatkan perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan itu dengan jelas dan efektif. Ini termasuk menetapkan saluran komunikasi yang tepat, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung umpan balik. Lah, apa sih umpan balik itu? Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan setelah menerima informasi dari komunikator. Terdapat beberapa bentuk umpan balik, termasuk umpan balik positif yang menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika karyawan mengganggu saat mendengarkan presentasi. Lalu ada umpan balik negatif, yaitu menunjukkan ketidaksetujuan ataupun penolakan seperti ketika seorang mengajukan argumen berlawanan terhadap ide yang dia usulkan. Lalu ada umpan balik netral, yaitu respon yang tidak jelas, apakah positif, apakah negatif. Misalnya, penerima pesan itu hanya terdiam tanpa memberikan reaksi. Pola komunikasi bisnis itu mencakup cara-cara di mana informasi disampaikan dalam konteks bisnis. Terdapat 3 pola komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu informasi mengalir antara atasan dan bawahan, baik dari atasan ke bawah atau instruksi maupun dari bawah ke atas, yaitu umpan balik. Lalu ada komunikasi horizontal, yaitu pertukaran informasi antara rekan sejawat di tingkat yang sama, yang sering dilakukan untuk kolaborasi antar departemen. Lalu ada komunikasi diagonal, pertukaran informasi antara individu di tingkat hierarki yang berbeda, memungkinkan interaksi lintas fungsi tanpa batasan struktur formal. Nah, ada beberapa jenis komunikasi yang merujuk pada tujuan yang termasuk pidato, yaitu pembicaraan satu arah di depan audiens untuk penyampaian informasi ataupun ide. Lalu ada ceramah, yaitu penyampaian pemateri pendidikan oleh pengajar kepada siswa. Lalu ada wawancara, yaitu pertukaran informasi antara pewawancara dan narasumber.
Yang terakhir ada perintah, yaitu instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, apa saja sih unsur-unsur dari komunitas itu? Yang pertama itu adalah pesan, informasi ataupun gagasan yang ingin disampaikan. Contohnya, materi, kuliah tentang teori ekonomi. Lalu yang kedua ada media, yaitu saluran ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan kesan sebagai contoh penggunaan slide presentasi dalam perkuliahan. Yang ketiga ada penerimaan ataupun komunikan, yaitu individu atau kelompok yang menerima dan mengimplementasikan pesan. Dalam hal ini, mahasiswa yang mendengarkan dan memahami kuliah. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu umpan balik, tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterimanya. Contoh, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan setelah mendengar penjelasan dari dosen. Lalu apa saja sih bentuk dan dasar komunikasi itu? Nah, bentuk dan dasar komunikasi itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, komunikasi verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contoh komunikasi lisan yaitu komunikasi langsung dilakukan secara tatap muka tanpa perantara. Misalnya, diskusi langsung antara atasan dan bawahan. Lalu contoh komunikasi tertulis, contohnya itu mengirim email kepada rekan kerja ataupun teman sejawat. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal yang meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan isyarat lainnya yang menyampaikan makna tanpa kata-kata. Contohnya itu adalah gestur, yaitu gerakan tangan seperti melambaikan ataupun menyapa, ataupun menunjuk untuk menunjukkan arah. Nah, di dalam komunikasi sering terjadi kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman itu terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan cara yang sama oleh pengirim dan penerima. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang, cara penyampaian pesan yang kurang jelas, ataupun konteks situasi yang tidak tepat. Akibatnya, informasi bisa terdistorsi dan menimbulkan konflik ataupun kesalahpahaman lebih lanjut. Misalnya, jadi seorang manajer itu memberikan instruksi yang ambigu. Karyawan mungkin bisa saja salah menafsirkan ataupun salah menangkap dari maksud instruksi sang manajer tersebut. Nah, lalu apa saja sih hal yang bisa memperbaiki komunikasi dalam organisasi? Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu membuka jalur komunikasi. Menetapkan jalur komunikasi yang jelas dan terbuka sehingga semua anggota dapat berbagi informasi dengan mudah. Yang kedua, pelatihan komunikasi yaitu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Lalu ada menggunakan berbagai saluran. Nah, di sini tuh memanfaatkan berbagai media komunikasi, contohnya email, rapat tatap muka, ataupun aplikasi pesan untuk memenuhi preferensi individu. Lalu, yang terakhir itu dengarkan dengan aktif. Mendorong anggota tim untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian untuk mengurangi kesalahpahaman. Nah, rapat rutin dan umpan balik. Rapat ini tuh sangat penting untuk mendiskusikan kemajuan dan memberikan umpan balik secara langsung. Dengan memahami langkah-langkah ini, organisasi itu bisa meningkatkan efektivitas komunikasi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman. Jadi dari kesimpulan materi yang sudah saya bahas tadi, itu komunikasi efektif dalam bisnis sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi itu sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dan lingkungan bisnis. Secara keseluruhan, komunikasi bisnis yang efektif adalah fondasi bagi keberhasilan organisasi. Dengan memahami jenis-jenis komunikasi dan menerapkan praktik terbaik dalam komunikasi, perusahaan dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan membangun lingkungan kerja yang positif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa berbagi, kita berbagi, kita berbagi, bisa berbagi.